Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kita sudah bergabung bersama jurnalis NTV Hasbiaullah dan juru Kabera Sebastian Pascal. Selamat siang Hasbi. Apa yang bisa Anda informasikan terkait jalannya pembekalan kedua pada hari ini? Ya memang Irsal tadi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat selesai semua, para wakil menteri dan juga kepala bidang sudah masuk ke dalam padepokan, yang kemudian juga tentu mereka sudah mempersiapkan diri. Ada beberapa persiapan yang tentu tidak instrumental, justru saat kami tanya mereka tadi seperti Noel Ebizer yang kami tanya itu justru hanya membawa perbekalan untuk makan pagi. Kemudian juga ada Diah Roro tadi hanya membawa buku catatan saja untuk apa-apa yang nantinya disampaikan akan dicatat. Kemudian tadi baru saja pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, Prabowo Subianto menggunakan mobil berwarna putih ini keluar dari kediamannya dari pendopo Garuda Yaksa. Kemudian juga kami sempat menanyakan kemana Prabowo pergi, dan ternyata dijawab oleh sejumlah ajudan yang ada di sini bahwa Prabowo Subianto pergi ke kantor ke kantor Menhan untuk menyelesaikan beberapa tugas akhirnya. Dan untuk update selebihnya kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari dalam. Sebenarnya mengapa Prabowo Subianto tidak menyelesaikan sejumlah materi yang nantinya diberikan hingga pukul 16 waktu di sebagian barat, dan rangkaian materi-materi yang sudah disampaikan dari pukul 9 hingga nanti sampai pukul 16 waktu di sebagian barat. Kemudian juga memang terkait dengan materi penyampaian, hampir 54 calon wakil menteri dan juga kepala badan ini tadi sudah masuk pada pukul 9, dan mereka nantinya dan sudah begitu dari pukul 9 sudah mendengarkan beberapa paparan seperti paparan Future of AI yang diisi oleh panelis yaitu Mikhail Hausen via Zoom. Dan Mikhail adalah seorang ahli teknologi yang bisa membedakan kecerdasan buatan dan juga psikologi manusia. Nah, memang Prabowo Subianto ini sengaja memberikan paparan-paparan karena memang dari sejumlah acara, semisal acara Gerindra ataupun juga acara-acara pelantikan dari kader-kader ini seringkali memberikan pembekalan terlebih dahulu sebelum nantinya mereka akan melakukan agenda ke depannya ataupun menjalankan agenda ke beberapa tahun ke depan. Kemudian selain Mikhail Hausman, nanti juga ada Anna Marauru, yaitu dia adalah seorang praktisi humas yang memang berpengalaman selama 12 tahun di media dan 6 tahun di kampanye politik. Ini artinya memang dari tema sendiri Anna Marauru ini telah mendetailing secara detail bagaimana nantinya dia menyampaikan perihal-perihal dealing with journalism, dan ini tentu menjadi komunikasi yang bisa diterapkan di beberapa instrumen pemerintahan seperti Kemeninfo, dan juga paparan-paparan tersebut bisa berguna untuk ketika para pejabat nanti berkomunikasi dengan masyarakat ataupun juga publik dalam hal ini. Kemudian juga ada Riyaz Shah yang akan membahas topik The Future of Work, di mana sesi ini adalah di sini Riyaz Shah merupakan anggota Dewan Alumni Global di Harvard Business School. Dia mengajar di eksekutif senior di perusahaan global. Nah, ini artinya nanti juga akan ada pembahasan bagaimana kesuksesan sebuah negara ataupun negara bisa sukses, dan itu menjadi salah satu instrumen materi yang diberikan dalam pembekalan kali ini. Dan terakhir ada Maria Musen, anti corruption, yang memang merupakan wanita asal Iran yang memang fokus terhadap bagaimana penggalian kasus-kasus korupsi. Dan kita tahu hampir beberapa tahun, bahkan 20 tahun terakhir Indonesia bermasalah terhadap kasus-kasus korupsi yang ada. Nah, kita masih menunggu nantinya tentu apakah nanti Prabowo Subianto juga yang sering dikaitkan dengan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini juga akan bertemu, dan memang pasalnya ada beberapa informasi yang kami terima antar media, namun kita terus mengulik informasi di dalam apakah memang bertemu Prabowo Subianto ke Jakarta selain ke kantor itu juga bertemu dengan Ketua Umum Partai PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri, karena pada hari sebelumnya
Di tanggal 16 itu Puan Maharani juga menyatakan di gedung DPR RI, di tanggal 17 nanti PDIP Perjuangan melalui Megawati Soekarno Putri itu akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Tentu bahasannya seperti apa nanti gambarannya dari apakah PDIP ini akan berada di dalam pemerintahan atau tidak, atau mungkin hanya mendukung, karena memang statement-statement dari Puan Maharani sejauh ini PDIP baru mendukung apa saja yang nantinya dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto lewat DPR RI saja, namun belum bisa memastikan apakah nanti di kabinet juga akan bergabung, karena sebelumnya pada kemarin Pramono Anung juga datang ketika di tanggal 15 Oktober 2024 untuk berkomunikasi perihal tersebut. Irsal. Baik, terima kasih Hasbi. Sambil menunggu update dari Hambalang, kita juga menunggu update apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan benar bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terima kasih Hasbi Allah melaporkan langsung dari Hambalang Kabupaten Bogor. Selamat kembali bertugas.